Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton. Nah, di video saya kali ini saya akan bahas mengenai bilangan, khususnya adalah jenis-jenis bilangan. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita intro dulu, ya kan? Satu kali satu, dua kali dua, tiga kali tiga, empat kali empat, lima kali lima, enam kali enam, tujuh kali tujuh, delapan kali delapan, sembilan kali sembilan, satu kali dua kali dua syarat lima kali 150, satu kali enam dua kali enam 158, satu kali tujuh dua kali tujuh 159, satu kali koma dua kali koma 10 kali 10 satu kali enam dua kali enam 158, satu kali tujuh. Oke, halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan saat ini saya akan bahas mengenai bilangan. Nah, di bagian pertama ini sebagai pengantar saya akan bahas mengenai jenis-jenis bilangan. Oke, menurut teman-teman, apa itu bilangan? Oke, pasti teman-teman sudah mendengar istilah bilangan. Sering banget kan, khususnya untuk yang belajar matematika. Kira-kira apa sih itu bilangan? Nah, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Pencacahan itu misalnya ketika si A menghitung jumlah kendaraan yang ada di parkiran sekolah. Nah, itu merupakan pencacahan. Nah, kalau pengukuran ini misalnya untuk pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pengukuran itu kan pasti ada besarannya. Misalnya tinggi badan si A 150 cm. Nah, besarannya adalah cm. Gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, apakah bilangan sama dengan angka? Ayo, ini merupakan hal yang mendasar, tapi apakah bilangan sama dengan angka? Jawabannya, ya tentu jelas beda dong. Kenapa beda? Karena angka adalah simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Nah, angka itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kalau tadi kita belajar bilangan merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Sedangkan angka ini adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Nah, misalnya ada bilangan 24. Berarti angkanya ada 2 dan 4. Gitu, teman-teman. Sampai sini sudah paham apa belum? Kalau belum, silahkan dipelajari lagi dan tonton video ini berulang kali ya. Nah, selanjutnya langsung kita masuk saja ke materi yang utama pada part yang ini. Jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu kira-kira ada apa aja sih? Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya seperti itu? Nah, kita mulai dari yang bawah dulu. Ada bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu juga ada bilangan 0. Nah, kalau bilangan 0 pasti kalian sudah tahu lah, pasti ya 0. Nah, selanjutnya bilangan asli dan bilangan 0 ini termasuk ke dalam bilangan cacah. Nah, tentu saja karena bilangan cacah bagiannya adalah bilangan asli dan bilangan 0, maka bilangan cacah contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada juga bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif itu kalian sudah tahu sendiri, bukan? Nah, pasti ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Yang penting negatif, karena di sini adalah bilangan negatif. Nah, untuk selanjutnya, bilangan cacah dan bilangan negatif ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada bilangan pecahan. Bagaimana sih bentuk bilangan pecahan? Nah,
bilangan pecahan itu ada bilangan pecahan murni yang contohnya adalah 1/3, 1/2, 3/4. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ada bilangan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini contohnya adalah 1/3, 1/3, 3, 1/2, 5, 3/4 gitu teman-teman. Nah, dalam bilangan pecahan ini juga ada bilangan pecahan desimal. Misalnya 0,25. Nah, 0,25 itu kalau di dalam bentuk pecahan murni seperti yang di sebelah kiri ini, itu adalah 1/4. 0,25 sama dengan 1/4. Nah, untuk selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri juga dari bilangan pecahan yang sudah kita bahas tadi, dan tentu kalian sudah tahu lah contohnya karena sudah dijelaskan di sebelumnya. Terus ada juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sudah juga dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jadi bilangan pecahan dan bilangan bulat itu termasuk ke dalam bilangan rasional. Lalu ada juga nih bilangan irasional. Seperti apa ya bilangan yang irasional itu? Bilangan yang irasional itu merupakan bilangan kalau yang dibagi itu dalam bentuk pecahan itu hasilnya itu tidak berhenti-berhenti teman komanya. Misalnya nilai pi itu sebenarnya 3,14159 sampai seterusnya sampai banyak. Tapi para ilmuwan itu sudah mendefinisikan nilai pi itu 3,14 teman-teman. Nah, kalau ditulis semuanya nggak mungkin karena nggak selesai-selesai gitu teman-teman. Misalnya akar 3 juga. Nah, akar 3 kan berapa nilainya, kan tidak sulit untuk didefinisikan atau dijabarkan secara penuh karena ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, sedangkan bilangan irasional dan bilangan rasional ini termasuk ke dalam bilangan real. Terus ada juga bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bilangan yang seperti ini teman-teman. Misalnya contohnya akar -1, terus misalnya ada contohnya lagi akar -5 gitu teman-teman. Selanjutnya ada juga bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini mencakup bilangan real dan bilangan imajiner yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau secara lebih jelasnya seperti ini gambarnya teman-teman. Gambar baganya bisa diamati. Nah, selanjutnya yang tadi merupakan bagan dari suatu bilangan. Sekarang kita akan bahas mengenai bilangan genap. Bilangan genap tentu kalian sudah tahu lah. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bilangan genap merupakan bilangan yang jika dibagi 2 itu habis, tidak ada sisanya, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya jika ada bilangan genap tentu ada bilangan ganjil. Tentu ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini tentu kalian sudah tahu juga lah. Contohnya ada 1, 3, 5, 7. Nah, bilangan ganjil ini jika dibagi 2 itu pasti ada sisanya gitu. Nah, selanjutnya ada bilangan prima. Teman-teman tahu nggak apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang lebih dari 1 dan memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Lalu ada juga yang keempat itu adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit?